Cini berbohong mau bawa Imli ke kuil, tapi nyatanya Cini membawa Imli ke konser Artarva. Artarva mengangkat telepon dari ayahnya membuat dia bingung. Tiba-tiba Arto dipanggil untuk ganti kostum karena semua penggemar Arto sedang menunggu Arto tampil. Dia harus segera datang, membuat Arto terdiam karena ayahnya sudah mengancamnya. Di sisi lain, Kini sudah sampai di konser Artarva dan bertemu dengan dua temannya, lalu temannya mengatakan, "Lihat Kini, jika dia masuk ke dalam aku tidak akan bergaul dengan gadis yang membosankan itu." Cini mengatakan, "Tenang Sus, dia tidak akan masuk dalam kerumunan yang begitu banyak." Teman Cini mengatakan, "Semoga saja." Di sisi lain, Imli masih berada di dalam mobil karena dia sangat takut dengan keramaian. Imli mengatakan, "Saya tidak pernah pergi ke keramaian, tetapi pada saat ini saya lebih khawatir tentang Cini bahwa saya takut dengan keramaian dengan memberanikan diri Cini turun dari mobil dan mencari Cini di dalam." Ketika Imli ingin berjalan masuk, tiba-tiba penjaga melarang Imli dengan berkata, "Berhenti." Imli mengatakan, "Tapi Anda membiarkan mereka berdua masuk, mengapa Anda menghentikan saya? Tolong biarkan saya masuk." Pak Satpam mengatakan, "Untukmu." Sambil melihat pakaian Imli dari bawah ke atas, "Maaf Anda tidak diizinkan masuk." Imli mengatakan, "Apakah kamu memiliki masalah dengan bahasa Hindi?" Pak Satpam mengatakan, "Dengar Bu. Ada orang kaya di dalamnya, mereka memainkan musik rak ini bukan program agama." Imli mengatakan, "Apakah kamu tahu sesuatu? Bahasa Hindi adalah yang terbanyak ketiga bahasa yang digunakan secara luas di dunia, 52 skor dan lebih dari 60 skor di seluruh dunia berbicara dalam bahasa Hindi, bahkan Anda adalah salah satu di antara mereka. Anda mungkin berbicara bahasa lain secara dangkal, tapi itu adalah bahasa Hindi yang sebenarnya mendefinisikan Anda. Jika saya membuktikan ini, maukah kamu membiarkanku masuk?" Kata Satpam, "Tentu." Imli memegang telinganya dan mengatakan, "Mohon maafkan saya untuk ini." Imli langsung menginjak kaki Satpam itu, dan Satpam itu berteriak mengatakan, "Mama." Imli mengatakan, "Apakah kamu melihat itu? Bahasa Inggris mungkin bahasa yang indah, tetapi bahasa Hindi adalah bahasa ibu kami, dan saat kamu kesakitan Anda ingat ibu dan bahasa ibu Anda sekaligus. Saya harap itu tidak terlalu menyakiti Anda." Kata Satpam itu sangat melukai ego saya dan saya tidak tahu apakah teh Hindi untuk ego Anda boleh masuk. Satpam itu mempersilahkan Imli masuk. Imli masuk sambil mencari-cari Cini di dalam kerumunan. "Kak Cini, kamu diaman?" "Imli, temukan dia segera dan pergi dari sini." Imli mengingat kata-kata omnya Sundar bahwa kamu sangat pandai puisi. Anda memotivasi orang melalui mereka. Saya menyarankan Anda untuk membaca puisi Anda sendiri. Setelah itu, Imli berpuisi dengan mengatakan, "Wahai ibu, lihat apa itu, menjadi tanpamu. Betapa sulitnya untuk bertarung dengan ketakutan batinmu. Ketakutan yang saya miliki di dalam diri saya juga mendominasi saya. Itu tinggal di dalam hatiku tanpa membayar sewanya. Sudah cukup ketakutan ini, biarkan aku mengakhiri ini. Biarkan aku menghapus nama ketakutan di hatiku dan tulis nama suci Dewa Wishinta dan Rama di atasnya. Mengambil nama Tuhan membuat hari Anda indah. Berkelahi dengan ketakutan batin kita sangat sulit." Imli melanjutkan puisinya, "Apakah saya tahu apa yang ada di hati saya? Ataukah apakah hatiku tahu siapa aku? Apakah ada orang di dunia ini? Siapa yang akan memahami dilema kita? Siapa yang tahu bahwa bulan kesepian menghabiskan malam menghitung bintang? Berkelahi dengan ketakutan batin kita sangat sulit." Di dalam ruangan, Artarva mendengar seseorang di balik jendela. Mendengar dia berpuisi, membuat Artarva penasaran bahwa siapakah dia. Dia ingin sekali mengetahuinya. Imli bersikeras untuk menemukan Cini dengan cara apapun, lalu Imli pergi mencari Cini. Lalu Artarva mencari orang yang tadi dia dengar puisinya. Tiba-tiba kain sari yang dipakai Imli terbang ke belakang, membuat kepala Arto tertutup kain sari. Ketika Arto berbalik, dia nggak sengaja bertemu dengan Cini dan mulai jatuh cinta. Kemudian Cini membawa Imli ke dalam kerumunan dan mengatakan, "Imli, kenapa kamu masuk ke dalam? Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya akan segera kembali. Mengapa Anda tidak bisa bertahan selama 2 menit lagi?" Ini keluar dari prihatinan, bahkan kerumunan kecil membuat pikiran Anda mati rasa, dan ini adalah kerumunan besar. Jika tidak untuk saya, Anda bahkan tidak akan meminta kedudukan Anda kembali darinya. Imli mengatakan, "Kak Cini, ayo kita kembali ke kuil." Cini marah dan mengatakan, "Imli, tidak semua orang seperti kamu. Orang normal pasti punya teman.
biarkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman saya. Tunggu aku di luar." Lalu Chini pergi, kemudian Imli keluar dan mengangkat telepon dari bibinya. Ketika Imli mengangkat telepon, tiba-tiba ada seorang laki-laki menabrak Imli, membuat telepon Imli terjatuh bersamaan bubuk putih yang di bawah laki-laki itu terjatuh dan mengatakan, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Kemudian Imli mengambil bubuk itu dan mengatakan, "Ini ambil bubuk putihmu." Lelaki itu mengatakan, "Simpan saja." Imli mengatakan, "Bagaimana saya bisa menyimpannya?" Lelaki itu mengatakan, "Itu milikmu." Imli mengatakan, "Musik keras ini telah menyebabkan saya sakit kepala. Ini milikmu. Hei, ambil bubuk putihmu." Lelaki itu mengatakan, "Obat ini membuat Anda sembuh dalam sekejap." Imli berkata, "Apakah benar?" Imli mengatakan, "Apakah Anda membelinya dari toko obat Pak Mansyuk? Dia membuat obat untuk semua jenis rasa sakit, tapi saya belum pernah melihat obat warna putih. Ambil ini." Lelaki itu mengatakan, "Ambil saja," sambil membuang ke arah Imli, lalu dia pergi dan melihat polisi mengejarnya. Imli mengambil bubuk putih itu dan mengatakan, "Kemana pria ini pergi?" Polisi itu mengatakan, "Bagaimana kita menemukannya di kerumunan besar ini? Kami telah mengejarnya dari jarak bermil-mil. Saya sakit kepala sekarang." Imli langsung menyodorkan bubuk putih itu kepada Pak Polisi dengan mengatakan, "Kalau begitu ambil ini Pak Polisi. Obat sederhana untuk sakit kepala, membuat sakit kepala Anda hilang dalam sekejap." Membuat polisi itu kaget melihat bubuk putih itu dengan wajah pelanga-pelongo. Di sisi lain, Chini mendengar dari luar bahwa Imli ditangkap oleh polisi. Keluarga Rator menunggu Imli merayakan hari ulang tahunnya, tapi Imli belum datang dari tadi, membuat keluarganya khawatir. Neneknya Imli mengambil remote dan menyalakan Fembuami. Dia terkejut dan memanggil Arpi. Arpi datang dengan mengatakan, "Apa yang terjadi, Bu?" Neneknya Imli mengatakan Imli telah ditangkap. Arpi mengatakan, "Sundar, ada apa ini?" Sundar mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya dia ada di kuil." Nenek ya Imli mengatakan kutukannya membunuh Aru dan Imliku berbohong tidak akan menjadi masalah besar baginya. Arpi mengatakan, "Hentikan Ibu, polisi pasti salah." Ibunya mengatakan, "Ini bukan kesalahan. Imli sebenarnya telah melakukannya. Biarkan saya mengatakan ini dengan jelas, jika ada di antara kalian yang mencoba membantu gadis pembawa sial ini, aku akan mati. Biarkan dia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya." Di kantor polisi, Imli menulis puisi. Pak Polisi menghampiri Imli dan mengatakan, "Hei kau, apa yang kamu tulis?" Imli mengatakan, "Anda dapat menganggapnya sebagai surat untuk ibuku." Pak Polisi mengatakan, "Apa?" Imli mengatakan, "Saya sedang menulis puisi ini, membuat saya mendorong keberanian dan itulah yang paling saya butuhkan saat ini." Pak Polisi mengatakan, "Jadi Anda adalah seorang penyair, artinya para penyair sudah mulai menjual barang-barang sekarang." Lalu Pak Polisi itu pergi meninggalkan Imli dengan berkata, "Apa maksudmu?" Chini tiba di kantor polisi dan menjelaskan kepada polisi dengan mengatakan, "Pak, perhatikan baik-baik, dia bukan gadis normal, begitulah satu-satunya gadis naif dari jenisnya di dunia sekarang. Dia adalah definisi kenaikan dan kepolosan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa dia adalah pengedar narkoba?" Pak Polisi itu mengatakan, "Bu, para penjahat cenderung menyesatkan orang-orang seperti Anda dengan menyamar, tapi mereka tidak bisa menyesatkan polisi." Chini mengatakan, "Pak, tolong, dia bahkan tidak bisa mendorong. Mengapa dia tidak menyesatkan siapapun? Kenapa kamu tidak memahaminya?" Pak Polisi mengatakan, "Lihat Bu, saya tidak membiarkan dia pergi. Jika Anda berbicara dengan polisi dengan nada itu, Anda juga bisa berada dalam kesulitan." Chini mengatakan, "Apakah Anda pikir Anda dapat menakut-nakuti saya dengan kalimat itu?" Tiba-tiba Arto masuk dengan mengatakan, "Bolehkah saya masuk, Pak?" Chini kaget dan mengatakan, "Anda?" Arto mengatakan, "Ya, saya." Chini mengatakan, "Mengapa Anda datang ke sini?" Arto mengatakan, "Aku datang untukmu." Chini mengatakan, "Apa?" Arto mengatakan, "Maksudku, temanmu memberitahuku bahwa Anda berada dalam masalah. Saya datang ke sini untuk membantu Anda." Chini mengatakan, "Pasti Sus yang memberitahumu, dia tidak pernah bisa tutup mulut." Pak Polisi mengatakan, "Maka dia pasti sama sepertimu. Siapa kamu?" Arto mengatakan, "Dengar, siapa aku itu tidak penting, tetapi Anda harus memahami siapa penjahat sebenarnya." Pak Polisi mengatakan, "Siapa?" Arto mengatakan, "Siapapun dia, tapi tidak mungkin gadis itu. Tolong bicara dengannya sekali, Anda akan tahu bahwa dia tidak bersalah."
Pak polisi mengatakan, "Bu, katakan padaku, apakah Anda tidak memiliki paket ini?" Imli mengatakan, "Ya, Inspektur, saya memilikinya." Pak polisi mengatakan, "Sangat bagus." Imli mengatakan, "Saya bisa mendapatkan lebih banyak jika Anda mau. Toko pamanku sangat dekat dengan rumah kami, dia menjual bedak ini." Pak polisi memotong pembicaraan Imli dengan mengatakan, "Tunggu sebentar, polisi, segera daftarkan dan catat apapun yang dia katakan. Silakan lanjutkan, Bu." Imli mengatakan, "Jeti, toko Pak Manku dekat dengan rumah kami, dia menjual bubuk ini dan bukan hanya saya, tapi nenek, bibi, paman saya dan semua orang mengambilnya." Cini mengatakan, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Imli?" Hini mengatakan, "Kasidi bakal kamu sudah mengambilnya berkali-kali." Membuat Arto kaget dengan mengatakan, "Apa? Aku tidak tahu kau tipe gadis seperti itu." Hini mengatakan, "Tipe apa? Kamu diam saja." Imli ingin bicara lagi, tetapi Cini langsung mengatakan, "Ses Imli, tenang." Imli mengatakan, "Di hari ulang tahunku yang ke-16 bibiku membagikan kekuatan ini untuk semua anak di lingkungan kita setelah makan." Pak polisi mengatakan, "Apakah itu berarti seluruh keluarga Anda terlibat dalam hal ini termasuk kamu?" Imli mengiyakan apa yang dibilang Pak Inspektur. Cini mengatakan, "Inspektur, ada beberapa kebingungan, saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan bubuk." Imli tiba-tiba langsung mengambil bubuk itu dan memberi Pak Inspektur dengan mengatakan, "Inspektur, bahkan Anda bisa mencobanya, ini membebaskan Anda dari setiap rasa sakit dalam hidup. Bahkan Anda bisa bertanya pada pria itu yang menabrak saya menyerahkan paket ini dan pergi. Dia mengatakan kepada saya bahwa bedak ini menyembuhkan sakit kepala dan dia pria yang sangat baik sehingga dia bahkan tidak meminta bayaran untuk ini, tapi di mana aku menemukannya?" Arto mengatakan, "Pak, apakah kamu sudah mendengarnya? Datang ke sini sebentar." Arto berbicara berdua bersama Pak polisi. Harta mengatakan, "Saya pikir seseorang diserahkan sepaket obat ini padahal hanya dan pergi." Dia mengatakan bahwa dia berlari ke arahnya, itu berarti dia melarikan diri dari polisi dan gadis naik ini mengira kita adalah obatnya. Pak polisi mengatakan, "Bagaimana saya percaya Anda?" Atau mengatakan, "Aku tahu kau tidak bisa mempercayaiku dengan mudah, tapi apakah Anda akan menerimanya jika saya memberi Anda bukti?" "Oke, aku akan mengambil rekaman dari semua kamera CCTV dipasang di luar klub saya, dan kemudian Anda akan mengetahui apakah yang dia katakan itu benar." "Oke, tunggu." Sambil mengambil handphone dan memanggil seseorang setelah itu. Pak polisi melihat rekaman CCTV yang diberikan Arta dan melihat kejadian yang sebenarnya bahwa Imli tidak bersalah. Pak polisi mengatakan, "Itu bukan obat sakit kepala?" Imli mengatakan, "Apa?" Pak polisi mengatakan, "Ini adalah obat terlarang. Ini adalah minuman yang memabukkan." Membuat Imli terkejut dan hampir pingsan. Arto mengatakan, "Pak, Anda telah melihat buktinya. Sekarang lihat gadis ini, apakah dia benar-benar terlibat dalam pemerasan narkoba? Mengapa dia sendirian datang kepadamu? Dia telah bersalah." Pak polisi mengatakan, "Saya minta maaf sama sahabat yang saya sebutkan kepada Anda. Kamu boleh pergi."